Jadi sebelum Indonesia merdeka, LP Marim itu sudah ada. Sudah ada. Ya. Oke. Ya. Saya sangat terkesan sekolah ini bersih, masyarakatnya ramah, dan semua dilaksanakan dengan tradisi NU-nya sangat terlihat sekali. Khawatirnya riak pamer. Makanya di sini kita rubah, bukan pamer tapi branding. Bahasanya diganti. Nah, kita ganti bahasa jadi branding. Jadi kalau kita akhlak semuanya riak, itu pamer, itu makro. Tapi kalau kita rubah menjadi branding, maka itu menjadi wajib. Oh, jadi. Nah, sangat beda. Takabur itu kan hanya untuk membanggakan diri. Tetapi kalau dalam prinsip manajemen dan bisnis, ilmu pemasaran, takabur itu bisa dirubah menjadi wadah ma'arif, jelas akidah, jelas apanya itu kan sudah mereka jelas barang dan seterusnya. Apalagi dengan mutu ma'arif yang sinergitas, kemudian manfaati dan barokai. Ini orang ada mindset lama ini barokai ini yang tidak ketemu di sekolah lain. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam Pancasila. Los Kader. Kebetulan kali ini kita memperingati hari lahir LP Maarif NU yang ke-92 Bang. Oke. Tepat pada 19 September. Kebetulan di samping saya ini beliau adalah tokoh-tokoh dari LP Maarif. Ada Abah Misbah, ada Sunan Fanani apa Fanani ini? Sunan Fanani. Sunan Fanani ini. Perjalanan mau pripun Pak? Macet atau masih ada PPKM atau penyekatan atau lancar mau? Nah, semuanya kan proses di Sidoarjo ini kan sudah PPKM 1, jadi semuanya lancar. Alhamdulillah. Saya berangkat tadi dari Lamongan, dari Paciran, lalu lewat bypass lewat tol baru Manyar Krian, sampailah saya di sini. Nah, luar biasa dari Lamongan, belan-belan podcast di SMP Pancasila. Kalau dari apa sendiri? Alhamdulillah, saya tetangga saja. Tetangga. Dari Pondok Jabalur langsung meluncur ke Pancasila. Alhamdulillah. Baru kayak Sunan Dikasih semua lancar. Ternyata yang lebih jauh yang lebih jauh. Ya, biasanya kan lebih lancar. Ya, karena dekat ya cepat. Ya, alhamdulillah. Dari Kletek mau pribon Pak? Macet atau lancar? Alhamdulillah lancar sekali karena jamnya jam melewati jam macet ya. Jadi saya berangkat setengah 9 tapi jam 9 tepat. Alhamdulillah tidak ada masalah. Ya. Tentang kesibukan saking Abah Misbah. Alhamdulillah kami di akhirat ini dikasih amanat utamanya memang di LP Maarif NU Sidoarjo. Kemudian tugas yang sebelumnya kami imban dan sampai sekarang ada di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda yang menaungi mulai PGTK, RA, MI Sanawiyah Aliyah di Sedati ya, dan yang tambahan lagi ini yang membantu di Pondok Pesantren Jabalur secara ya katut katanya senang katut babon gitu. Berarti super sibuk ya, Geten Ma'arif, Geten Nurul Huda dan di Jabalur ya. Ikut aja, ayo mengalir aja. Dinikmati katanya Sunan enjoy saja. Kalau Abah Sunan berikut kesibukan sehari-hari? Ya, setiap hari saya sebenarnya adalah dosen. Oh, dosen ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Dan saya selain kegiatan rutin di kantor, di kampus, saya juga kalau sore sampai malam kegiatan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ya di LP Maarif NU. Oh, jin. Tapi selama kegiatan mengatur keluarga dengan organisasi dengan pekerjaan berikutnya, alhamdulillah semuanya sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Saya sejak kecil menjadi aktivis, maka
membagi keluarga, membagi aktivitas pekerjaan, membagi aktivitas kewajiban, mana yang harus kita dahulukan, itu adalah salah satu style dari aktivis. Kalau aktivis NU tidak bisa membagi waktu itu, pasti salah satu akan kalah. Kalau apa mungkin? Iya, ya rutinitas berjalan ya. Jadi kalau pagi kita usahakan pagi sekali di Nerutas tadi, geser ke Sidoarjo, langsung pulang di Jawa. Jadi mutarnya seperti itu. Terus misi bupatinya kapan? Ya, di saat-saat itulah Pak Bupati kita ada komunikasi malam, Pak Wabub juga malam, dan sebagainya. Ya kalau ada event-event tertentu ya di waktu siang itu, ya ini bahasa kami keluyuran ya. Keluyuran. Tapi kan saya sekolah di madrasah. Untuk umur binten kok masih saya baru 56. Oh, baru 56. Aslinya 17. Iya. Ya istilahnya ini cek. Oke, kalau ini apa? Saya masih 45. 45. Oh, ini masih ini energi banget ya. Alhamdulillah. Oke. Niki Pak, awal mula khidmat di LP Ma'arif dari oh iya, kalau saya ini mohon maaf sejak bahasanya sejak Joko ya pulang dari Pondok Darul Ulum Rejoso itu kami sudah diminta membantu. Pada waktu itu hanya ya membantu di tingkat kecamatan 91 saya di tingkat kecamatan itu membantu sampai insya Allah 92 itu saya sudah sekretaris dahulu Kortan. Sekretaris Kortan dan tidak naik-naik. Sekretaris Kortan itu hampir 4 periode. Ya, 2 kedua dan sebagainya. Jadi ya nggak naik-naik sampai ya itu di tingkat ma'arif ya. Di tingkat ma'arif di sekolah, di madrasah ya tetap seperti itu. Mulai mengabdi di SMA, mengabdi di MI, mengabdi di MTS dan seterusnya. Jadi untuk kema'arifan yang mulai 92 itu awalnya kami dulu diajak ngantar naskah, sepeda motor, bonceng ngantarkan ke sekolah-sekolah itu sudah 92 itu seperti itu. Jadi Ma'arif sudah di luar kepala Bang ya, kepala dulu. Sejak 91. Iya, itu membantu ya orang kampung, kami kan orang desa ya diajak bantu ya ngikut aja. Karena saya rumusnya Yai Musta'in itu harus berani. Ya, jadi saya di Aliyah zaman dulu masih ingat sekali saya mau Yai Musta'in itu tahun 83 madrasah Aliyah kan madrasah Aliyah itu ayo nanggone zaman dulu mohon maaf karya biasa Pak Said itu ayo ke Pak Said dari 82 saya disowan ke Pak Said minta bantuan kegiatan zamannya itu ya zamannya itu minta bantuan kita dia beri bantuan supaya sudah bangga ya anak Aliyah disuruh menghadap pada waktu itu Pak Golkar kalau nggak salah ya itu sudah jalan-jalan di sana. Pak Said kami pun di Surabaya. Oh Surabaya. Ketua DPD Golkar ya pada Jawa Timur. Ya Musta'in kan itu sudah dilatih keluyuran ya untuk. Berarti Yai Said itu di tokoh partai juga tokoh NU juga gitu. Iya jelas ya. Saya masih ingat beliau pada waktu di Golkar itu NU masih saya simpan. Ya, sebentar lagi akan saya keluarkan. Rasanya begitu, masih ingat sekali pengajian beliau itu ya, jadi orang menyangka beliau tidak NU di depan santrinya Damater memang masih saya simpan ya di saat NU akan tiba itu yang akhirnya semuanya untuk NU. Kalau apa Sunan khidmat di LP Ma'arif? Saya tahun 2000 langsung masuk di line up di Ma'arif Jawa Timur. Jadi saya tidak berjenjang seperti beliau. Kalau beliau kan dari tingkat Kortan, sekolah Kortan sampai ke pengurus cabang. Kalau saya ini langsung direkrut meloncat dari aktivis mahasiswa di PMI. Saya pengurus PKJ PMI Jawa Timur tahun 2000 langsung diperintahkan oleh Hasyim Muzadi untuk masuk di kepengurusan BBLB Ma'arif Jawa Timur. Jadi waktu itu Ma'arif sedang membutuhkan regenerasi
yang kebetulan yang diminta adalah aktivis-aktivis muda. Karena pasca reformasi kan, masih banter-banternya suasana reformasi, sehingga NU dan LP Ma'arif NU khususnya itu harus menambahkan tenaga-tenaga muda. Dan alhamdulillah saya sampai hari ini masih mengabdi di PBLP Ma'arif NU Jawa Timur. Oke, tentang Yai Hasyim Muzadi kan ada apa? Kami dikatakan kenal, juga sangat akrab dengan beliau karena semua para masyayikh dulu kalau di PBNU itu aktivitasnya beliau selain di lantai 1 di Raya Darmo itu, kalau istirahat mereka cangkruannya di ruang LP Ma'arif NU karena ada aktivitas yang mau menghilangkan kebosanan, sehingga disitulah keakraban dari semua tokoh-tokoh NU, termasuk juga Gus Dur. Oh, Gus Dur. Ya, Kiai Abdurrahman Wahid kalau rawuh di Surabaya yaitu sarinya ya di kursi sofa di Ma'arif itu. Dan tokoh-tokoh NU hampir semuanya. Itu hampir semuanya adalah kalau di kantor NU salah satunya adalah harus ke kantor Ma'arif untuk diskusi, berguyon atau cerita-cerita lucu atau mencari bahan mau pengajian. Itu juga di kantor Ma'arif. Terkait tentang ada Yai Hasyim terus Gus Dur, kira-kira ada nggak pesan-pesan yang masih teringat dari saya waktu di Mbak Hasyim Muzadi, beliau mengatakan begini, sebuah kantor NU itu akan dikatakan memiliki fungsi itu kalau ada orangnya dan ada aktivitasnya. Itu yang menjadi pemicu kami bahwa kalau selama ini kan kantor NU kan ada gedungnya, isinya belum tentu. Tapi yang paling penting adalah geliat aktivitas organisasi, itu yang paling penting. Sehingga dari situlah kami mencoba untuk merefleksikan dari dahulunya Mbak Hasyim waktu itu ketua PBNU untuk merancang kegiatan dan aktivitas di kantor. Setiap hari kami ngantor, tidak ada kegiatan ya kita ada di kantor. Di situ kita bertemu, akhirnya banyak ide. Nah kalau di Gus Dur terakhir saya sowan dengan beliau waktu di dalamnya di Ciganjur, kemudian ada salah satu rumah makan di Jakarta. Waktu itu kita sedang berbicara tentang masalah sepak bola. Ya, karena saya dulu waktu aktivitas masih muda itu sering ngopeni kegiatan-kegiatan sepak bola, supporter bal-balan macam-macam itu. Akhirnya ada kegiatan di Jakarta dan beliau mengajak diskusi tentang sepak bola dan saya diajak di pertemuan ruangan beliau. Waktu itu pertemuan dengan duta besar dari Italia dan yang dibicarakan bukan politik. Yang saya waktu itu tahu adalah yang dibicarakan adalah tentang sepak bola, murni sepak bola, tidak ada dialog politik sama sekali. Waktu itu Gus Dur sudah tidak jadi presiden. Saya masih ingat betul, kurang lebih tahun 2001 akhir ya, 2001 akhir. Tentang yang berkaitan dengan KN1, Pak Gus Dur mungkin ada titip pesan atau apa yang masih ya kalau Gus Dur hampir yang kita lihat ya dalam perbincangan beliau dalam membangun NU itu, yang penting semua aktivitas itu adalah dilakukan dengan tidak repot. Tidak repot ya, ide-ide apapun yang kita kembangkan di NU itu yang beliau sampaikan. Dan kalau seluruhnya, karena saya masih muda, belum banyak bergaul dengan para sesepuh-sesepuh, sehingga kami hanya hubungan kami adalah komunikasi yang hanya antara mereka, beliau adalah kiai sepuh dan kami anak-anak muda. Dan waktu itu kegiatan saya lebih banyak ya menjadi aktivis jalanan, sehingga kurang begitu banyak berdialog dengan siapa. Oke. Ini yang saya heran Pak, karena banyak lembaga-lembaga pendidikan, kenapa kok LP Ma'arif yang dipilih hikmahnya?
di samping yang pertama, di samping kami dilahirkan dari Ma'arif, dari NU, ini yang pertama tentunya memahami karakteristik pendidikan yang ada di Ma'arif. Nah, karena tahu bagaimana kondisi Ma'arif, ya kita yang sekarang secara kebetulan menjadi pengurus Ma'arif bergeliat bagaimana. Nah, pendidikan itu kan pada prinsipnya kan 3 poin. Ada namanya manajemen, ada SDM, ada pembelajaran. Ini yang memang sedang gencar-gencarnya kita perkuat. Ada manajemennya, bagaimana manajemen? Kalau kita tahu mulai awal-awal pendidikan yang ada di Ma'arif, manajemen itu kan bahasanya manajemen kiai, dasarnya bukan jelek, tidak, tapi memang masa itu seperti itu. Nah, untuk sistem sekarang ini kan butuh pembenahan. Ada manajemen terbuka, manajemen transparan dan sebagainya. Semuanya harus dimanage dengan baik. Ini tentunya mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kalau kita masih mengikuti perkembangan zaman yang katakanlah lama, tentunya akan ketinggalan. Ya, ini tuntutan baik dari negara dan sebagainya, kita dituntut manajemen yang baik. Yang kedua, SDM kita benahi. Ya, kita paham sekali dulu ya zaman kita menjadi siswa yang mengajar, ceramah dan selesai yang banyak. Nah, sekarang kan tidak bisa, SDM-nya harus dibenahi betul. Bagaimana dengan baik ya sumber daya manusia sekarang apa istilahnya harus linier ya, harus linier, ya, dikembangkan terus, kita ikuti terus ini. Kalau tidak, ketinggalan kita. Yang ketiga adalah pembelajaran. Banyak orang-orang hebat ya, tapi cara penyampaiannya kadang-kadang kurang. Dan sekarang butuh variasi, butuh inovasi dan sebagainya, sehingga pembelajaran ini betul-betul diminati para siswa, para santri yang ada. Bagaimana caranya? Ya di-upgrade terus. Ma'arif ini insya Allah meng-upgrade terus, mengikuti numerasi, literasi, di-upgrade terus. Apalagi Sidoarjo ini selalu ketiban sampur dari Yai Sunan ini. Ada proyek apa ya Sidoarjo ya, karena paling dekat ya. Satu sisi memang alhamdulillah ya, kita ketika DCI bahasa gitu ya, numerasi ya tidak dahulu, kemudian literasi ya dahulu ya, seperti itu. Akhirnya barokahnya ya insya Allah teman-teman juga akan lebih paham, sehingga ada mau kolaborasi. Kita sudah menentukan hari dengan Pasuruan, jadi sudah deal kolaborasi numerasi dan literasi antar Ma'arif. Sidoarjo Pasuruan mengadakan kawin. Sidoarjo punya numerasi, Pasuruan punya literasi. Jadi insya Allah misalnya tanggal 4 kita Oktober, Sidoarjo berkunjung ke Pasuruan untuk belajar literasi. Tim kita ada 10 orang, insya Allah dihadiri Pak Wagub di Pasuruan. Ini belajar literasi di sana. 5 hari berikutnya Pasuruan datang ke Sidoarjo, mereka belajar numerasi. Inilah yang dicanangkan oleh PW. Insya Allah kita sudah deal dengan beliau-beliau. Dan tanggal 4 itu nanti kita mulai saling melengkapi, sehingga Sidoarjo juga punya literasi dan numerasi, Pasuruan juga punya literasi dan numerasi. Manakala abang-abang lain nanti bisa bekerja sama lagi, akan semakin lengkap lah wahana melengkapi itu. Jadi istilah sekarang Ma'arif ini mau bersanding, juga mau bertanding, juga mau bersaing, juga harus siap untuk itu. Itu diantaranya Ma'arif. Saya yang menarik nih Pak, berarti tiap tahun atau tiap semester nih selalu ada kegiatan seperti itu? Tidak ada tiap semester, jadi setiap bulan di Ma'arif ini selalu ada bahasanya inovasi kegiatan. Saya itu diwakili teman-teman, sebaiknya kayak enak menang kan. Ya, saya bilang lama nih jadi ayo tidak kegiatan. Iya, kita gunakan kegiatan terus. Nah, kegiatan ini kita cari celah-celah di sekolah-sekolah yang masih kurang. Kemarin bagaimana mengurusi tanah, kita kerjasama dengan perwakafan, dengan aset. Kemudian bagaimana mengurusi NIP, keluhan teman-teman itu kita tampung. Kita ada pelatihan kerjasama dengan dinas perizinan dan seterusnya. Jadi kami sebenarnya nggak bisa apa-apa. Sebetulnya saja kami ini sering keluyuran. Jadi bila ada keluhan 1, 2, 3 kita rapatkan, berangkat. Tapi tidak mengurangi program pusat yang disampaikan oleh baik PP maupun PW
ini kita tidak lanjut di itu. Karena programnya itu jangan sampai aset yang ada di Ma'arif atau di NU ini lepas. Ya. Yang kedua, mempatenkan asetnya NU, asetnya Ma'arif ini. Yang sekarang yang sudah mulai teman-teman ini kan, ada yang bagaimana ini tanahnya A, B, C, D dan sebagainya. Ini kita proses pelan-pelan. Jadi mana keluhan teman-teman di sekolah atau madrasah, kita coba memfasilitasi sebisa mungkin. Ya tadi ngelirik anggaran ada enggak ya gitu. Iya, kalau pilih mungkin ngeliriknya Pak Khofifah. Ya, kalau saya ngeliriknya kemana ya? Itu bahasanya sih. Jadi kalau Pak Sunan mengapa harus LP Ma'arif? Ya. Jadi sekolah atau madrasah itu untuk mengelola lembaga tentunya kita tidak bisa berpikir sendirian. Di era milenial ini kita harus sering melakukan kolaborasi, kita harus punya sinergi, kita harus punya ide-ide cerdas, kita juga harus punya bagaimana menemukan sebuah model yang bisa diterima oleh masyarakat di sekitar. Maka lembaga pendidikan kalau dia hanya mengelola dirinya sendiri dan tidak mau berkaca dan berdialog dengan sekolah yang lain, maka sekolah itu tidak akan bisa menciptakan kedewasaan secara cepat. Nah, LP Ma'arif NU itu fungsinya adalah, kalau di NU, menurut anggaran dasar di NU adalah departementasi di bidang pendidikan formal di Nahdlatul Ulama. Sehingga di LP Ma'arif NU kami mengharapkan sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang dikelola oleh warga NU, kita berkolaborasi, bersinergi, menciptakan inovasi-inovasi baru. Kita berangkatnya dari ideologi Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ideologi yang tidak hanya mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah saja, tetapi juga harus ada jamaahnya. Kita tidak bisa mengelola pendidikan itu hanya sendirian. Kita harus mengajak orang lain. Nah, orang lain itu bagaimana mereka mengelola pendidikan. Contohnya di SMP Pancasila ada hal yang baru apa yang menjadi karakteristik yang bisa dimunculkan. Kita tiru di sekolah yang lain, lalu di sekolah yang lain yang ada kelebihan ilmu pengetahuan apa yang bisa kita terapkan di SMP Pancasila, kita ambil. Nah, disinilah maka kalau mereka tergabung di dalam LP Ma'arif NU, maka semua lembaga pendidikan itu akan memiliki standar mutu yang sama. Lulusan SMP Pancasila dengan SMP yang lain di kabupaten yang lain, tidak hanya Sidoarjo, mereka akan sama mutu. Ya, karena mutu ini kalau kita lihat di era milenial itu kan harus memberikan sebuah institusi atau individu, kalau dia ingin dibaca oleh publik harus ratingnya tinggi. Nah, rating tinggi itu tidak bisa hidup sendiri, harus kita berkolaborasi. Kecamatan Krian untuk memberikan rating ke SMP Pancasila jumlahnya ya sedikit dibanding dengan seluruh Jawa Timur warga NU yang lebih dari 3 juta orang itu, untuk mereka memberikan rating satu-satu. Maka SMP Pancasila lebih cepat dia untuk bisa menjadi salah satu perubahan di lembaga pendidikan atau terulama gitu. Pak Sunan sama Pak Misbah kan sampun keliling-keliling di SMP Pancasila. Ya. Kira-kira apa kesan pertama? Ya, saya sangat terkesan sekolah ini bersih, masyarakatnya ramah, dan semua dilaksanakan dengan tradisi NU-nya sangat terlihat sekali. Inilah yang ada kesamaan dari background saya sebagai warga NU di luar sekitar SMP Pancasila ini. Ketika datang di sini ada tempat podcast, ada kelas-kelas yang ditata rapi, dan juga ada menerima siswa yang mereka adalah non-muslim. Ini adalah satu hal yang perlu kita sampaikan di masyarakat, bahwa di lembaga pendidikan Ma'arif NU adalah juga ingin mencerdaskan seluruh anak bangsa. Siapapun anak bangsa silakan sekolah di LP Ma'arif. Dan ini adalah sebuah potensi yang luar biasa yang dilakukan, dan kalau bisa disampaikan ke
bupati juga, Pak. Iya. Saya nanti juga akan menyampaikan ke kepala daerah di gubernur, dan kami juga menyampaikan kepada siapapun kolega mitra dari PBL NU bahwa SMP Pancasila tidak eksklusif, tetapi dia telah melakukan sebuah aktivitas yang semua masyarakat dapat mampu sekolah di sini. Tetapi tidak terlepas dari itu, karakteristik Islam Ahlussunnah wal Jamaah menjadi benchmark dari lembaga ini. Siapapun boleh. Nah, kita meniru kayak mobil Toyota. Mobil Toyota itu kan mobil Toyota, mobil Suzuki, mobil Honda dan sebagainya. Mereka dibuat adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Semua orang bisa menggunakan, asalkan dia memiliki fisik yang mampu dan kemampuan mengemudi, sudah langsung dia bisa menggunakan. Nah, harapan kita lembaga pendidikan di Ma'arif NU juga seperti itu. Kita menyelenggarakan lembaga pendidikan adalah untuk maslahat al-ammah, kemaslahatan umat. Maka kemaslahatan umat itu harus terciptakan dari semua masyarakat mendukung aktivitas kita. Begitu. Sebelum pandemi corona kemarin itu ekstra kan jalan Pak nih. Ya. Yang paling berkesan itu ada beberapa anak yang nyamperin saya Pak, non muslim, pengen ikut Banjari Pak. Boleh. Saya ya Allah sampai segitunya anak-anak ini untuk antusias untuk mengikuti walaupun kegiatan di mungkin di gereja nggak ada kan, tapi mereka juga hafal ya lewat juga Pak. Terus kemarin 2019 kita juga mengunjungi itu Pak, tempat ibadah gereja ketika 1 Juni Pancasila di gereja, terus di kelenteng juga. Jadi anak-anak kita istilahnya jadikan Gus Durian Junior. Terus terakhir di Vihara Mojokerto sana Pak. Setiap 1 Juni sebelum pandemi corona. Jadi anak-anak juga istilahnya tidak ada bully-bully yang beda agama, tidak ada. Jadi termasuk di kegiatan OSIS pun anak-anak juga alhamdulillah bisa saling menyatu. Tentang ini sekolah Pancasila. Oh iya, saya ini kan 4 tahun yang lalu kesini. Saya awal-awal menjadi ketua Ma'arif, diamanati oleh Sunan Pak Misbah cari sekolah yang bisa diunggulkan. Pada itu salah satunya Pancasila ini dengan insya Allah baru ya. Langsung kita dikunjungi pada itu, walaupun hanya dialog, dikasih motivasi, insya Allah pada itu siapa ya kunjungan ke sini sama ajak ke sini ya, itu mungkin salah satu pemicu dan pemacu Pak Agus ini bagaimana menggairahkan sekolah itu insya Allah ya, yang jauh sudah dari 4 tahun yang lalu saya sudah kaget saya di sini ya, mulai fisiknya, mulai bentuk kegiatannya, ruangannya sudah ditata ala milenial ya, jadi dengan banyaknya ruang-ruang kegiatan baik podcast dan lain-lain, tadi ada keagamaan dan butuh pengembangan adiwiyata dan seterusnya, ini butuh harus ada inovasi terus ya, sudah sangat kaget sekali dengan posisinya, apalagi sudah satpamnya sudah mengikuti era kekinian ya. Wah ini sudah seragamnya sudah sama dengan polisi. Iya, jadi itu yang itu keliling paham sekali ya, jadi terus harus di-upgrade terus, tidak pernah berhenti. Pak Agus nanti saatnya menggantinya apa harus di-upgrade terus. Kalau tidak ada inovasi stagnan ya jangan berharap. Maka ini kegiatan inovasi dan mengupgrade sekolah ini harus terus-menerus dilakukan. Tergantung programnya, dimulai dari tadi apa manajemennya baik yang terbaik, apakah SDM-nya ataukah pembelajarannya. Nah, syukur-syukur ketiga-tiganya ditingkatkan. Nah, ini kalau sudah menjadi mendekati sempurna kan begitu. Berarti memang sekolah NU yang tersebar di seluruh Indonesia memang bisa dikatakan kompetitif Bang. Iya, sangat kompetitif sekali karena samping banyaknya jumlah ya, bahasa kita itu diiringi dulu sehingga mereka bergerak. Kita kasih stimulan. Krian itu Pak. Ya krian, namanya kan krian ya. Hanya bergerak terus. Kalau orang krian nggak bergerak ya, kan nggak krian itu ya. Ya, itu terus menerus ya, persaingan ya tadi harus bersaing, bersanding dan
sanding, ya. Bisa bersanding dengan siapapun, bersaing dengan wacana luar, dan bertanding di kancah manapun. Ya. Peran LP Ma'arif dalam pendidikan nasional, Ya. menurut pribadi? Kami sebagai lembaga di Nahdlatul Ulama yang menaungi seluruh lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama, baik itu yang menggunakan didirikan langsung oleh warga NU, oleh Nahdlatul Ulama, atau sekolah yang diinisiasi oleh warga NU, kami memayungi seluruhnya sehingga apapun yang dirasakan menjadi kebutuhan untuk pengembangan kelembagaan, mutu, dan juga sumber daya manusia, PB LP Ma'arif NU Jawa Timur berusaha untuk menyampaikan kepada siapapun. Nah, salah satunya adalah yang terakhir kemarin tentang kebijakan pemerintah tentang Permendikbud nomor 6 tahun 2021 pasal 3 pada poin dana pos untuk penerima. Waktu itu pemerintah memberikan kebijakan sekolah yang menerima itu tidak boleh dari siswa yang jika punya 60 siswa selama 3 tahun berturut-turut, maka sekolah tersebut tidak layak mendapatkan dana BOS. Kemudian padahal di dalam Permendikbud itu dicantumkan siswa yang menerima itu adalah memiliki nomor induk siswa nasional. Nah, kontradiksi ini yang akhirnya kami menyampaikan kepada berbagai pihak, Ma'arif Pusat, kemudian mitra LP Ma'arif NU, dan juga kepada legislatif dan juga kepada Kemendikbud. Dan akhirnya kemarin beberapa hari yang lalu telah ada dialog antara Komisi Pendidikan, Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan berkaitan dengan hal tersebut. Tetapi ini masih ditunda, tidak diterapkan. Nanti pada poin itu penerapan penerima dana BOS tersebut dengan pembatasan belum diterapkan. Nah, kami berupaya untuk mengawal bahwa bagaimanapun sekolah itu adalah amal jariah bagi para pengelola kepada masyarakat. Nah, inilah yang menjadi dasar kami bahwa karena amal jariah bagi NU adalah sebuah upaya untuk menjadikan sebagai nilai ibadah, maka ini akan kita fasilitasi. Kemarin kita telah mengedarkan surat ke seluruh cabang dan disampaikan ke sekolah-sekolah kita untuk mendeteksi apakah ada sekolah atau madrasah di LP Ma'arif NU se-Jawa Timur ini yang siswanya kurang dari 60 siswa. Ternyata juga sangat banyak karena kami masukkan dalam grup di WhatsApp itu akhirnya ada kurang lebih 40 sekolah sampai dengan jam 9 tadi pagi. Artinya kalau kemudian pemerintah menerapkan hal demikian, tentunya ada background, apa setting dari kebijakan pemerintah ini. Salah satunya adalah begini, pengelolaan dana BOS ini yang diperuntukkan untuk keperluan kepentingan sekolah itu ternyata akan menjadi terseimbangkan ketika jumlah siswanya itu adalah lebih dari 60, istilahnya BEP. Break-even point-nya itu akan terciptakan ketika jumlah siswanya lebih dari 60. Kalau di bawah 60, sekolah itu akan menyelenggarakan pendanaan pendidikannya itu kalau ditulis itu angel. Tulisannya itu angel. Torok ya. Torok ditulis kan gak iso. Motornya keliru, gak iso ya. Nah, inilah yang kemudian kami memahami, oh kalau begitu harus ada konsentrasi dari LP Ma'arif NU untuk mendampingi lembaga-lembaga pendidikan yang semacam ini untuk bisa bergeliat, bisa sama mutunya dengan sekolah-sekolah yang lain. Bahkan kalau kemudian siswanya 60, maka kita nanti akan berupaya untuk mengembangkan bagaimana muridnya bisa menjadi 61 tambah 1 kan sudah kita berupaya untuk itu. Kalau muridnya ada 50, berarti kita akan berupaya untuk mencarikan siswa sebelah, dan ini tidak dikerjakan oleh sekolah sendiri.
tapi LP Maarif NU, Nahdlatul Ulama, lembaga-lembaga yang lain, badan-badan otonom kita kerahkan untuk mengembangkan sekolah yang dia adalah merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama. Nah, seperti itu contohnya. Sampai segitunya Bang ya, sampai intinya memberikan solusi bagaimana caranya lepas dari 60 paling enggak 60 sadar 60 betul. Kalau apa peranan LP Maarif seperti apa di lingkungan Sidoarjo? Iya, jadi kami terus terang kepada teman-teman itu yang masih tidur dibangunkan, dan alhamdulillah sudah mulai ada yang melek mata. Kenapa? Setelah kami mengundang semua yayasan, kami kemarin 1 bulan yang lalu mengundang semua yayasan yang ada di bawah lingkungan Maarif. Dengan aturan-aturan terbaru ini banyak mulai yayasan sudah tanda petik adaptasi. Maka mohon maaf, yayasan yang tidak berinovasi, yayasan yang diam di tempat ini akan tergilas. Kenapa? Sebab untuk izin operasional dan lain-lain semuanya menggunakan online, berbasis IT dan seterusnya. Nah ini kalau hanya sistem lama ini bisa mandek, bisa jadi izin operasionalnya tidak keluar. Maka Maarif di sini bahasanya menggugah mereka, ayo berangkat. Iya, dengan memfasilitasi ada pelatihan dengan dinas, ada pencerahan, kemudian ada PCNU kita rawuhkan untuk memeriahkan mereka. Bahkan ini sebenarnya kami diberi tugas satu oleh PCNU yang belum sempat ini, jadi membuat atau mendirikan madrasah yang memang murni miliknya NU. Ini akan dikembangkan dengan sebaiknya. Kami sudah komunikasi dengan fraksi, dengan DPR, dan terusnya tolong kalau memang tidak bisa mendirikan sekolah atau madrasah, coba take over. Kita mencari sekolah atau di take over sekolah tanahnya memang murni milik NU, milik Maarif, di take over, kemudian disupport. Jadi kata mereka itu nanti kabupaten mensupport, Jawa Timur bahkan DPR pusat akan mensupport perkembangan tersebut sehingga akan lebih cepat. Cari yang murni milik Nahdlatul Ulama. Apakah lainnya nggak Nahdlatul? Iya, Nahdlatul Ulama. Ada tadi, ada sistem, ada orang-orang NU, ada Jambi dan sebagainya. Nah ini kita berharap itu. Insya Allah yang pilihan kedua ini kita sedang mencari men-take over sekolah yang memang bahasanya ya sunan layak untuk layak ya, tapi punya tanah yang luas. Dan syarat utama tanah yang luas milik NU. Ini nanti kami sudah dapat support dari beliau-beliau yang ada di legislatif untuk dikembangkan lebih cepat. Ini kalau yang mau doa itu dari BW itu monggo Pak di kamu saya anget masih anget langsung nggih. Tentang program yang sudah terrealisasi dari PW dulu ya, mau nih PW selama pandemi ini kami mencoba untuk memutar model program kegiatan karena levelnya berbeda suasana dengan PC. Iya. PC langsung bersentuhan dengan lembaga pendidikan langsung, satuan pendidikan dan juga LPC, LP Maarif. Kalau di PW itu harus lebih banyak melakukan koordinasi dengan internal LP Maarif NU maupun dengan eksternal dari LP Maarif NU, pemerintah, kemudian perusahaan dan lain sebagainya. Program-program yang dilaksanakan oleh Maarif NU Jawa Timur lebih banyak kepada mensupport bagaimana cabang maupun satuan pendidikan agar mereka bisa memiliki arah yang sama dalam arah untuk menciptakan sebuah kelembagaan pendidikan di Nahdlatul Ulama. Sehingga program seperti ujian Maarif itu adalah sebagai identitas yang akan melekat kepada anak-anak di lingkungan NU, akan kita laksanakan, tetapi dengan mengkolaborasi dan menginovasi dengan berbagai model. Kemudian ada penulisan buku ajar, itu juga demikian. Kami akan mengembangkan model-model penulisan buku ajar dengan
mengajak para penulis-penulis buku, guru-guru kita untuk menulis literatur-literatur yang akan dikembangkan oleh LP Maarif NU dan mitra-mitra dari LP Maarif NU. Ada juga yaitu yang tidak kalah penting adalah kita mencoba untuk membuat branding lembaga pendidikan kita. Kita tahu bahwa di lingkungan NU ini, terutama di LP Maarif NU, masih banyak orang untuk menceritakan hal yang baik bagi mereka, yaitu syukur nikmatnya itu kurang begitu diceritakan. Dia punya lembaga pendidikan yang mampu berhasil begitu hebat, tetapi tidak berani untuk menceritakan itu adalah sebagai syukur nikmat. Khawatirnya riak pamer. Makanya di sini kita rubah, bukan pamer tapi branding. Bahasanya Nah, kita ganti bahasa menjadi branding. Nah, seperti yang kita lakukan pernyataan harlah LP Maarif NU, kami menciptakan program, kita mendesain program selama bulan September ini adalah bulan Maarif. Semua kegiatan-kegiatan sekolah-sekolah kita hayu-hayu, siswa kita sadarkan bahwa ada peristiwa penting di bulan September bagi Nahdlatul Ulama, bagi kalangan pecinta pendidikan. Nanti Oktober ada Hari Santri, dan ini adalah proses yang harus kita branding, kita bangun kebersamaan. Sebab sekolah-sekolah kita akan kita ajak tidak hanya menceritakan tentang syukur nikmat, tentang apa yang bisa kita lakukan agar orang yang tadi saya katakan bisa memberi rating ini supaya lebih tinggi, dan kemudian di searching dengan menggunakan alat browsing semuanya akan muncul. Nahdlatul Ulama, LP Maarif NU, SMP Pancasila menjadi bagian yang sangat terdepan dalam kedekatan mereka dengan masyarakat, maupun netizen dan lain sebagainya. Kepercayaan gitu. Yang paling tadi riak diganti branding. Nah itu ganti. Di fikihnya nggak ada. Branding itu nggak ada. Jadi kalau kita akhlak semuanya riak, itu pamer, itu makruh. Tapi kalau kita rubah menjadi branding, maka itu menjadi wajib. Oh jadi. Bagaimana kali itu Pak, takabur, menyombongkan diri, Pak? Nah, beda, sangat beda. Takabur itu kan hanya untuk membanggakan diri. Tetapi kalau dalam prinsip manajemen dan bisnis, ilmu pemasaran, takabur itu bisa dirubah menjadi potensi bisnis. Bisnis. Kalau itu menjadi potensi bisnis, maka hukumnya adalah sunnah. Nah, jadi kalau orang perusahaan-perusahaan itu kalau berzakat, bersodako, itu tangan dia menceritakan saya sodako, orang menilai, oh mengikuti mata Saudi. Ya, tapi kalau dia bilang perusahaan melaksanakan program CSR, bagi-bagi hasil perusahaan kepada masyarakat, ini disampaikan. Lalu masyarakat memiliki imbal balik, mereka menyemangati produksi dan sebagainya, maka namanya bukan ria lagi, bukan takabur lagi. Kalau itu sudah sampai pada level sunnah. Masalah bisnis begitu. Bahkan kalau saya lihat sekarang itu ria itu sudah menjadi konten, Pak. TikTok. Kalau apa sendiri program kerja yang sudah terrealisasi? Jadi sejak awal konferensi kami diamanati oleh PJNU itu tolong mendirikan sekolah-sekolah unggulan. Karena mendirikan sekolah unggulan itu bagi kami tidak mudah memang untuk memulai awal, maka ya tadi mengikuti arahan membranding sekolah. Dengan cara apa? Sistem kami dengan cara diseminasi. Nah sampai sekarang masih sudah berjalan terus. Diseminasi itu mulai ada tingkat SDMI, ada tingkat SMP MTS yang kita kerjasama dengan cari sekolah NU yang tanda petik bermerek tadi. Kita kerjasama, dan ternyata alhamdulillah mereka itu tidak hanya membantu kita, tidak hanya bi'amwalikum juga, bi'amwalikum wa'anfusikum. Ya, mereka membantu kegiatan kami, bahkan bi'amwalikum juga membantu, sehingga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Setelah ada launching zaman dulu, alhamdulillah almarhum Cak Nur men-launching kegiatan kami. Kemudian tahun ini sudah ada tahap kedua. Ya, di tahap awal mereka masih ogah-ogah apa sih ini diseminasi ini.
ya ternyata begitu melihat hasil itu rekaman dari teman-teman itu kaitan itu nggak berani, begitu ada hasilnya sekarang mulai ikut. Nah, kedua ini udah malah banyak untuk diseminasi. Karena apapun yang terjadi, karena memang kita nggak punya modal dasar yang kuat, ada menggandeng tadi link-link yang baik, nah kita ikuti. Dengan pelatihan diseminasi ini, alhamdulillah sekolah-sekolah bergeliat, madrasah bergeliat. Sudah bahkan ada yang menggunakan kurikulum bahasa Inggris dan sebagainya, ini sudah mulai ada. Ya bahasa kita memang kota bonek gitu loh. Iya, apa? Karena memang modelnya seperti itu, dengan menggandeng, dengan dasar link yang baik. Akhirnya PW mengirim dari UNESA, tim UNESA dari tim UNER membantu kita dan sebagainya. Banyak sekali perguruan tinggi yang mau kerjasama dengan kita selaku ma'arif. Mereka itu tidak memandang sebelah mata dengan ma'arif itu. Betul-betul potensi yang ada di ma'arif sangat besar. Kalau kita tidak kalih. Nah, kekurangan kami sementara ini terus terang yang merasa masih kurang adalah mengumpulkan aset-aset tadi. Kami masih minim, tapi kami tidak ada intinya. Sekolah yang mengeluh ABCD tidak ada intinya, bilang kepada kami bagaimana untuk meresmikan aset orang-orang NU itu. Dan alhamdulillah juga di 1 bulan terakhir ini banyak mulai sekolah-sekolah mau saya minta dibantu bagaimana mendirikan sekolah ABCD ini sudah mulai banyak. Sampai kami kemarin studi banding ya ke Nganjuk, ke Jakarta, ke Banyuwangi untuk mencari sosok sekolah yang unggul. Ya, insya Allah ini akan bersama-sama dengan Ma'arif akan ada madrasah aliyah kejuruan. Ini gaungnya sudah kami sampaikan. Dan kemarin kami juga bersama dengan yayasan juga mau mendirikan SMA yang unggulan. Sudah alhamdulillah teman-teman sudah mulai bergeliat. Ma'arif tinggal Banyuwangi apa namanya? Ngombori aja. Ya, jadi provokator. Jadi alhamdulillah bergeliat. Berarti gimana? Tentang masalah aset tadi. Kira-kira perlu nggak setiap lembaga itu dikasih embel-embel NU? Ya, untuk sebagai identitas kan? Oke, memang itu ada silang pendapat dari para penggede. Kami mengikuti atas saja, ya, mengikuti atasan, mengikuti kelompok yang sudah mendiskusikan tentang itu. Memang satu sisi sangat perlu menampakkan NU, sisi yang lain ya biar kelihatan kata gestur ya biasa-biasa saja, seperti itu. Masih tarik ulur. Ya sebetulnya memang ada anjuran, tapi tidak semudah itu sebetulnya. Proses masih berjalan. Mungkin wilayah yang akan lebih tahu bisa meneropong ya, kondisi itu. Saya tahu di kabupaten lain yang mewajibkan kalau ikut Ma'arif harus ada Ma'arif NU-nya. Saya lihat minim sekali, memang adanya 10 dan terusnya. Nah, mohon maaf di Sidoarjo dengan sedikit ya terbuka, apapun yang menggabung dengan kami orang NU, madrasah NU silakan. Ya akhirnya yang saya awal masuk saya masih ketahui misalnya Sanawiyah itu yang dahulu hanya 35, sekarang ini sekian tahun sudah mencapai 60 madrasah Sanawiyah. Madrasah Aliyah sekarang sudah 40 di Sidoarjo, negerinya hanya 1. Ya, dibanding dengan kabupaten lain, negerinya yang banyak, swastanya sedikit ya. Ini yang baik yang mana? Nanti wilayah yang menilai. Terus tentang program unggulan Habib Ma'arif tadi sampun nggih, membranding ya, sekolah-sekolah agar ya, lebih kompetitif macam itu tadi. Terus usulan Habib Ma'arif tadi kira-kira disetujui apa mboten gitu terkait tentang bos tadi? Ya, untuk sampai sejauh mana Pak tindak lanjutnya? Menteri Pendidikan, Mas Menteri memberikan jawaban tidak menerapkan pada tahun 2022. Tetapi itu baru tahun 2022. Permendikbudnya masih tetap jalan. Khawatirnya ke depannya Permendikbud itu akan tetap diberlakukan, sedangkan kesiapan dari lembaga-lembaga pendidikan kita masih minim, maka khawatirnya dampaknya adalah ke lembaga kita. Tapi tetap optimis bang untuk ngompor-ngompor ya.
Insya Allah. Kalau dipikir bareng Insya Allah bisa. Dipikir dewe ya, kalau aku mikir dewe ya tidak akan selesai. Ya. Itu kan bagian dari warning ya kita untuk menggeliat. Terus tentang masa pandemi ini Pak, kan saya lihat banyak orang tua lebih memilih memondokkan anaknya Pak. Bagaimana menyikapi hal ini, sedangkan di LP Ma'arif kan juga menaungi lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah itu. Bagaimana menyikapi hal ini Pak? Ya, konsep pendidikan di NU itu tidak lebih dari konsep pendidikan ala pesantren. Tetapi yang berbeda adalah pesantren itu memiliki ciri, yaitu siswanya atau santrinya mereka bertempat tinggal di area sekolah itu di pesantren, ya bermukim di situ. Ini bisa dikolaborasi sebenarnya. LP Ma'arif NU bisa menciptakan yang namanya program sekolah berasrama. Kemudian ada juga yang kita ciptakan sekolah dengan membangun sinergi dengan masyarakat di sekitar kampung, masyarakat di sekitarnya. Jadi mereka dititipkan di rumah-rumah untuk bisa sekolah di situ. Bisa juga berkolaborasi dengan pesantren terdekat. Jadi santrinya di sekolah tersebut, kemudian di pesantren tersebut, kemudian sekolahnya di sekolah Ma'arif. Nah, ini bisa terjalin yang namanya kerjasama. Nah, karakteristik pesantren sebagai idealitas pendidikan di LP Ma'arif NU ini juga kita usung ke pengelolaan manajemen pengelolaan lembaga. Ini juga kita usung. Maka kedepannya ciri khas dari pesantren itu akan kita temukan di sekolah-sekolah Ma'arif. Seperti anak bersarung, guru menggunakan sarung, kemudian guru putri menggunakan sewek. Hal-hal itu seakan-akan hilang dalam tradisi. Jadi tetapi di LP Ma'arif akan menggunakan kaidah al-muhafadzatu ala qadim sholih wa akhdhu jadi jelas. Budaya-budaya yang menarik dan menjadi ciri khas dari pengembangan pendidikan di NU akan tetap kita lestarikan. Kita akan menghayu-hayu sekolah, jangan sampai menghilangkan itu. Maka ya harus diomongkan dulu bersama-sama. Kalau di Sidoarjo sendiri Pak, tentang orang tua yang lebih memilihkan pondok dan sekolah lebih banyak yang mana Pak? Saya rasa berimbang, walaupun ada peningkatan keinginan orang tua untuk memondokkan anak juga tidak serta-merta drastis ya. Karena memang apalagi di musim pandemi ini ya, kita tahu kegiatan di pondok ini kalau dihitung kalkulasi ya biaya double kan bagi orang tua. Ini kalau orang tua yang tidak siap secara finansial, ini jadi masalah sebenarnya. Hati karep pondok jubat ini kan jadi pengaruh ya, ingin ya. Makanya terjadi untuk menyikapi itu sudah banyak kan sekolah kita yang berbasis pesantren dan seterusnya ya. Semoga dengan adanya level 1 ini bisa kembali normal sekolah-sekolah. Ini rupanya wali murid juga sudah sangat senang sekali, bergeliat sekali melihat kondisi ini. Ya, ini harapannya sesuai dengan keinginan semuanya. Apa yang menjadi perbedaan di Harlah ke-92 ini Pak? Ya, Harlah 92 ini kita semakin dekat dengan 100 tahun atau 1 abad. Ada 2 momen 100 tahun itu. Yang pertama adalah momen 100 tahun dari Nahdlatul Ulama. Yang satunya lagi adalah momen 100 tahun dari LP Ma'arif. Kita tahu bahwa NU berdiri tahun 1926, tepatnya adalah tanggal 31 Januari. Sedangkan LP Ma'arif NU berdiri tahun 1929, tanggal 19 September. Jadi peristiwanya waktu pertama di Semarang, para masyayikh memerintahkan untuk dakwah di bidang pendidikan tetap dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama dengan menyelenggarakan pendidikan yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, yaitu pesantren dan sekolah-sekolah untuk masyarakat, untuk rakyat. Dan kemudian disitulah muncul yang namanya bekal untuk menciptakan pengembangan pendidikan formal setelah Indonesia merdeka. Jadi sebelum Indonesia merdeka, LP Ma'arif itu sudah ada. Sudah ada. Ya. Oke.
Kalau Abah Misbah, apa yang menjadi perbedaan? Iya, tentunya perbedaannya jelas karena ini musim pandemi ya. Iya. Jadi sistem kegiatan, sistem edaran atau interupsi tidak segencar yang sebelumnya. Ya mungkin nanti bentuknya doa bersama-sama meningkatkan. Kalau terus adanya lomba masih virtual dan seterusnya. Ini bedanya dibanding yang kemarin. Kemarin kan ada macam gerakan besar-besaran, ada mau pawai, kira dan seterusnya ya. Kita masih belum gencar. Itu yang sangat membedakan antara hari Ma'arif dahulu dan sekarang. Ini aja yang paling utama. Tapi tidak mengurangi nilai-nilai kekhidmatan kita. Bagaimana harla itu walaupun tidak terlalu wah, tapi ada nilai makna kualitas yang lebih baik. Bagaimana caranya ya nanti ada bentuk-bentuk kegiatan virtual yang bersama-sama. Yang terakhir Pak, pesan untuk masyarakat atau netizen tentang LP Ma'arif sekolah NU itu seperti apa? Iya. Ini sudah Sidoarjo mengikuti arahan dari PW yang jelas sudah mencanangkan di tempat-tempat kan ayo sekolah ke Ma'arif. Ini kan sudah bergema di mana-mana. Ya alhamdulillah ini sedikit menciutkan tetangga kita paling tidak karena melihat ada Ma'arif jelas akidah, jelas apanya itu kan sudah mereka jelas barang dan seterusnya, apalagi dengan mutu Ma'arif yang sinergitas kemudian manfaati dan barokai. Ini orang ada mindset lama ini barokai ini yang tidak ketemu di sekolah lain. Ya ini harapannya masyarakat semakin melek mata bahwa sekolah Ma'arif tidak bisa dipandang seperti itu. Dengan demikian mereka lebih pas menyekolahkan putra-putrinya di lembaga pendidikan Ma'arif NU. Apa Sunan terkait tentang pesan-pesan LP Ma'arif atau sekolah NU untuk nanti netizen? Ya, masyarakat harus bangga dan mereka harus menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan Ma'arif NU karena tadi dikatakan Pak Misbah jelas akidah, jelas barokai itu adalah di LP Ma'arif NU. Maka masyarakat kami minta untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Ma'arif NU. Bagaimanapun masa depan dari warga NU adalah juga pada masa depan yang merupakan tugas kita bersama. Maka insya Allah barokai. Ya, jadi yang terakhir kita berusaha menciptakan bagaimana masyarakat itu bangga dengan sekolah Ma'arif. Kalau dulu masih ada ogah-ogahan ya, bagaimana mereka itu bangga dengan label Ma'arif di dirinya. Ini yang butuh kita ciptakan terus-menerus. Mereka bangga dan senang dengan sekolah di Ma'arif. Tadi apa ya, branding tadi ya. Iya. Pamer lihat diganti branding. Oke. Ini Pak ada pertanyaan singkat, jawabnya juga harus cepat kan. Milih Android apa buku? Buku. Android. Oke. Beli makanan apa kuota? Kuota. Makanan kuota. Oke. Permainan tradisional apa game online? Tradisional. Game online. Laptop apa buku tulis? Laptop, buku tulis. Buku tulis. Oke. Daring apa tatap muka? Tatap muka. Daring. Tetap daring Pak. Ya. Oke. Pondok pesantren atau sekolah umum? Pondok pesantren. Toko kelontong apa minimarket? Toko kelontong. Offline apa online? Online. Keinginan ortu apa cita-cita anak? Cita-cita anak. Termasuk juga keinginan orang tua. Salah satu. Yang terakhir Pak, milih jadi kiai kampung apa anggota DPR? Kiai kampung. Ya. Oke, terima kasih Pak Marsun atas lawannya. Oke, alhamdulillah kami dari SMP Pancasila Krian mengucapkan selamat Harlah LP Ma'arif ke-92 dan insya Allah kita akan lanjut podcast ke berikutnya. Dan saya undur diri beserta dengan Abah Misbah dan Abah Sunan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Pancasila Krian, Los Kader.